Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengisahkan sebuah cerita drama rumah tangga yang berjudul Rumah Tanggaku Dicampuri Kakak Iparku. Untuk sementara waktu, kita tinggal di sini dulu ya sayang. Aku janji akan carikan rumah kontrakan secepatnya untuk kita. Mungkin sekitar 2 atau 3 bulanan lagi. Soalnya aku gak mau ambil sewa kontrak tahunan, biar sedikit lebih murah. Satria mengusap pelan pucuk kepala istrinya. Bulan hanya bisa mengangguk kecil mendengar penuturan suaminya. Mereka baru saja melangsungkan pernikahan seminggu yang lalu. Padahal sebelum pernikahan, suaminya berjanji akan tinggal terpisah dengan orang tua masing-masing, biar tak canggung katanya. Namun, semua malah berbanding terbalik saat ini. Beruntung, mood Bulan sedang baik. Jika tidak, mungkin dia tak akan mau tinggal dengan mertuanya, mengingat janji yang diberikan suaminya padanya sebelum menikah. Halah, udahlah, gak perlu pindah-pindah. Anggap saja ini rumah kalian sendiri. Mertua Bulan menarik koper yang sedari tadi berada di samping menantunya. Bulan tersenyum sungkan. Perempuan 28 tahun itu meringis. Langkah kakinya pelan menyusul sang mertua. Mata Bulan terus menatap dinding-dinding ruangan yang penuh dengan bingkai foto. Rumah berukuran 20 x 15 ini memang cukup luas jika hanya ditempati berdua saja. Ini kamar kalian sudah ibu bersihkan. Nanti kalau sekiranya mau beli lemari pakaian atau mau tambahin meja rias juga boleh. Oh ya, kamar sebelah itu kamar kakaknya Satria. Dia belum pulang kalau jam segini. Biasalah PNS. Entah kenapa Bulan merasakan ada nada sindiran di ucapan mertuanya barusan. Bulan hanya mengangguk kecil menanggapi ucapan mertuanya. Ya sudah kalau gitu, ibu tinggal dulu ya. Kamu istirahat saja di sini. Pasti capek kan habis berjalan jauh. Biar ibu masak masakan yang enak buat kamu. Bu Sekar senyum, kemudian meninggalkan anak dan mertuanya. Kepala Bulan mendongak menatap langit-langit kamar dengan sangat takjub. Lampu warna-warni bergantung rapi dari ujung sisi ke ujung sisi lainnya. Setengah jam berbaring di kasur, Bulan memutuskan untuk ke dapur bersama dengan sang suami. Saat langkah kakinya belum sempurna menginjak dapur keramik yang sedikit turun itu, kakak iparnya sudah lebih dulu menyeletuk. Kalau mau tinggal di sini tuh bantu ibu, jangan mau enaknya aja. Masa tinggal di sini cuma numpang tidur dan makan doang? Ingat ya, ibuku bukan pembantu gratis di rumah ini. Suara itu terdengar ketus di telinga Bulan. Perempuan itu diam saja. Dia tak ingin dianggap kurang ajar. Sudah, kamu ini apa-apaan Cindy? Bulan itu baru sampai. Biarin aja dia istirahat dulu. Sini Bulan, makan dulu, biar ibu siapkan. Bu Sekar menepuk-nepuk pelan kursi dengan bantalan empuk itu. Udah, sini. Bu Sekar menarik pelan pergelangan tangan menantunya. Ditariknya kursi makan itu dengan pelan. Jangan mau jadi babu, Bu. Coba lihat apa yang ibu lakukan barusan. Ibu sudah anggap dia kayak ratu aja. Kalau dia nggak mau, ya nggak usah dipaksa, Bu. Lagian, selera kita kan sama dia itu pasti beda. Celetuk Cindy dengan bibir bersungut-sungut. Matanya menatap adik ipar dengan sinis, kemudian berdecak dan meninggalkan ruang makan. Sudah, jadi dengerin omongan dia. Kakak iparmu emang begitu, tapi sebenarnya hatinya baik kok. Bu Sekar kembali menyendoki nasi untuk menantunya. Bulan hanya bungkam. Suaminya saja yang berdiri di sampingnya sedari tadi tak ada membela sama sekali. Benar-benar membuat Bulan tak habis pikir. Suasana di ruang makan itu berlangsung dengan senyap. Hanya dinding sendok dan garpu yang saling beradu. Aku berangkat lagi, Bu. Ingat, jangan mau jadi babu. Bulan dapat mendengar teriakan itu. Namun, dia tetap memilih mengunyah makanan dengan hening. Setetes air mata perlahan jatuh di pipinya. Perempuan dengan hijab menutupi dada itu menyudahi makannya. Loh, Bulan, kenapa gak habis makannya? Habisi dulu, Bulan. Bulan sudah kenyang, Bu. Nanti piring kotornya biar Bulan yang cuci. Bulan berlalu memasuki kamar sang suami dengan isak yang tertahan. Bulan, buka pintunya.
Satria terus mengetuk pintu kamar. Bulan memutar knop pintu. Wajah istrinya tampak sembab akibat terlalu banyak menangis. Kamu nangis? Baru dia omongin gitu aja kok nangis? Lagian yang dibilang kakak aku itu benar. Kamu sejak tadi hanya berbaring di kamar. Dan semuanya ibu yang siapkan. Ucap Satria membuat Bulan mendongak. Dia tak percaya suaminya melontarkan kata menyakitkan tersebut. Berbaring saja? Kamu tahu nggak? Perjalanan dari rumah aku ke rumah kamu itu berapa jam? 10 jam. Mana cuma naik oplet. Kamu pikir aku nggak capek? Kamu pikir kamu doang yang capek, hah? Istri Satria itu tersulut emosi. Rahangnya mengeras menatap suaminya yang tampak tak merasa bersalah. Bulan, asal kamu tahu, kita tinggal di sini itu semua biaya makan di cover sama kakak aku. Jadi jangan cari gara-gara sama dia, atau kau akan rasakan akibatnya. Bulan berdeci. Dia tak percaya terhadap apa yang dilakukan suaminya barusan. Mengapa Satria berubah begitu cepat? Padahal selama pacaran, dia selalu membela Bulan saat Bulan berkunjung ke rumah calon mertuanya waktu itu. Itulah yang membuat Bulan memantapkan hatinya untuk menerima pinangan dari Satria. Namun kenapa sekarang semua berbanding terbalik? Sana cuci piring. Jangan anggap ibuku itu babumu ya. Tekan Satria sembari menarik pergelangan tangan Bulan dengan sedikit keras. Perempuan itu hanya berlalu tanpa memandang ke arah suaminya sedikit pun. Bu, kok dicuci piringnya? Tadi kan sudah Bulan bilang, biar Bulan aja yang cuci, Bu. Bulan mendekati ibu mertuanya itu dengan cepat. Entah mengapa, Bulan merasa ibu mertuanya sengaja melakukan semua ini agar Bulan dipandang pemalas oleh suami maupun kakak iparnya. Sudah, gak apa-apa. Cuma sedikit ini kok. Bu Sekar tampak menyudahi aktivitas yang dia lakukan. Tangannya mengusap air yang masih menyisa dengan celana yang dipakainya. Ibu keluar dulu ya. Mau beli makan buat nanti malam. Loh, Bu, emangnya ibu masa berapa hari sekali di rumah ini? Tanya Bulan dengan meringis. Ya 3 kali. Masa buat sarapan pagi, masa buat makan siang, dan masa buat makan malam. Biasalah, kakak iparmu itu maunya lauknya gonta-ganti setiap sesi. Jadi ibu harus nurut deh. Kan semua biaya di rumah ini kakak ipar kamu yang nanggung. Tutur Ibu Sekar dengan senyum yang mengembang. Memangnya Mas Satria tak kerja, Bu? Pertanyaan-pertanyaan itu Bulan lontarkan dengan hati-hati. Boro-boro kerja, wah rokok aja masih minta sama kakaknya. Bu Sekar berlalu, meninggalkan menantunya yang masih terpaku. Jadi Mas Satria bohong kalau dia jadi kepala tukang. Bulan menggumam. Kakinya melangkah dengan cepat menuju kamar sang suami. Perempuan itu menggebrak pintu kamar dengan keras. Apa maksudmu bohongi aku, Mas? Tanya Bulan dengan emosi yang meninggi. Satria mengangkat alis. Apa maksudmu, ah? Tanya Satria pura-pura tak mengerti. Kau bilang ke aku kalau kau punya penghasilan sendiri. Dan kau bilang ke aku kalau kau kepala tukang. Kenapa kata ibu kau tidak bekerja? Bulan semakin meninggikan suaranya. Bu Sekar tampak tergopoh-gopoh mendekati menantu dan anaknya yang tengah bergaduh itu. Ya emangnya kenapa kalau aku berbohong? Kalau aku jujur aku pengangguran, emangnya kamu mau nikah sama aku? Enggak kan? Jawab Satria sembari berdecak kesal. Matanya menatap bengis ke arah Bulan dan juga ibunya. Tetapi... sudah sana. Aku mau tidur. Ganggu saja kalian ini. Satria kembali mendorong tubuh istrinya. Ditutupnya pintu kamar dengan keras. Satria memejam. Rasanya masih seperti mimpi. Dia memperlakukan istrinya dengan begitu kasar. Maaf Bulan. Hanya kata itu yang Satria gumamkan sembari mengempas tubuhnya di atas kasur empuk pemberian kakaknya. Sedang Bulan hanya bisa menarik napas panjang melihat perlakuan suaminya yang berubah 180 derajat. Dia bukan lagi Satria yang Bulan kenal. Padahal baru sehari mereka tinggal di rumah ini, tetapi Satria sudah menunjukkan sifat buruknya. Kenapa kamu begitu berubah, Mas? Aku ada salah apa? Pertanyaan itu hanya mampu Bulan ucapkan dalam hati. Keluh, lidahnya benar-benar keluh. Hari demi hari berlalu. Kehidupan rumah tangga Bulan selalu diatur oleh kakak iparnya. Mulai dari bangun subuh-subuh sekali untuk masak dan mencuci. Makanan pun harus sesuai dengan seleranya. Dalam satu hari, Bulan memasak lebih dari 3 kali.
Terlebih jika anak kakak iparnya tak suka dengan menu yang dibuat Bulan. Bulan akan berlapang hati kembali memasak menu yang diminta. Pagi-pagi sekali, Bulan sudah berada di kamar mandi dengan 2 mangkuk besar cucian keluarga Satria. Cindy menyuruh Bulan mencuci pakaian miliknya. Tak ada yang bisa Bulan lakukan selain pasrah mengingat dia makan dan tinggal dibiayai oleh kakak iparnya. Nih sekalian. Cindy melempar seonggok celana dalam miliknya pada Bulan. Mata Bulan membulat sempurna. Tangannya dengan cepat menutup hidung. Bau celana dalam itu menguar bercampur dengan bau darah yang sudah mengering. Apa maksudnya ini, Kak? Aku disuruh bersihin darah di celana dalam kakak? Tanya Bulan dengan mata yang memejam. Halah, kayak gak biasa aja. Emangnya kamu gak pernah head apa? Udah cuci aja. Jangan lupa, kau makan dan apa-apa di rumah ini pakai uangku, ucap Cindy sembari berlalu. Seumur hidup, aku bahkan tak pernah mencuci pakaian kotor ibuku. Kamu malas enaknya menyuruh aku mencuci pakaian dalammu, tekan Bulan. Bukannya mencuci, Bulan meninggalkan celana dalam milik kakak iparnya begitu saja. Dia benar-benar tak bisa lagi menahan diri. Berada di sini sudah seperti pesuruh saja. Loh, mau kemana kau, hei? Bulan, cuci dulu celana dalamku itu. Cindy berteriak keras, berharap adik iparnya itu kembali ke kamar mandi. Aku mau pulang ke tempat ibuku. Terserah, kau mau ikut atau tidak. Bulan masuk ke kamar, mengemas pakaian miliknya dan masukkan ke koper dengan asal. Semakin hari, kakakmu semakin keterlaluan. Aku sudah coba sabar di rumah ini meski dianggap pembantu. Bangun subuh buatin masakan, nyuci, bahkan semua kerjaan rumah aku yang kerjakan. Aku sudah terlalu banyak sabar. Tapi hari ini, aku benar-benar tak bisa mentolerir sifat kakakmu lagi. Aku ini punya harga diri, bukan babu Cina yang mau disuruh nyuci celana dalam majikannya. Mentang-mentang biaya makan kita dibiayai kakak dan abang iparmu, aku harus legowo gitu? Satria hanya melirik ke arah istrinya. Tadi rokannya Bulan yang terus berbicara sembari menangis. Sesekali tangan istrinya itu mengusap kasar wajahnya. Memangnya kau ada uang? Tanya Satria dengan nada meremehkan. Dia berdecak dan menggeleng pelan. Sudahlah, kalau kau tak ada uang, kenapa juga harus pulang? Tinggal nyuci dalaman aja, emangnya kenapa? Lagi pula, kau tak kekurangan makan sama sekali di rumah ini kan? Bulan mendongak, menatap suaminya di atas ranjang dengan tatapan nyalang. Aku memang tak kekurangan makan di rumah ini. Tapi asal kau tahu, aku tak pernah beli apapun yang aku inginkan. Makanan, pakaian dan barang lainnya tak pernah aku beli. Karena apa? Karena kau yang tak mau bekerja. Aku harus menahan diri untuk semua yang aku impikan. Gigi Bulan bergemelotok. Dia benar tak menyangka respon suaminya benar-benar membuat dirinya sakit hati. Bukannya membela, Satria justru menyudutkan dirinya. Suaminya itu bahkan terus mengatakan tak kekurangan makan. Aku masih punya ibu dan bapak. Kalau cuma sekedar makan, mereka juga bisa kasih aku makan. Bahkan bisa kasih aku uang jajan untuk aku beli jajan dan skincare. Asal kamu tahu, cerai dengan kau pun aku tak masalah. Aku capek hidup terus-terusan di sini. Ditambah kau yang tak pernah membela aku sama sekali, tekan Bulan. Ditariknya sebuah koper miliknya dengan kasar. Satria tergagap. Tangannya menarik tangan Bulan dengan sangat cepat. Kita tinggal di sini aja ya. Aku akan bilang dengan kakakku untuk tidak ikut campur urusan rumah tangga kita lagi ya sayang. Besok aku akan cari kerja. Ucapan Satria hanya dianggap angin lalu oleh Bulan. Wanita itu menepis tangan Satria dengan sangat kasar. Basi. Berulang kali kau bilang begitu. Buktinya, kau tetap diam setiap aku dihina dan juga direndahkan. Memangnya kau tak ingat kejadian beberapa hari yang lalu saat kakakmu memarahiku karena lupa menekan tombol cook di rice cooker. Kau bukannya membela, malah ikut marah. Kau ingat tidak? Kau bilang apa? Kau mengatai aku bahwa aku istri pemalas, boros listrik, dan lain-lain kan? Bulan melangkahkan kakinya. Wanita itu berteriak kencang saat oplet melintas tepat di rumah suaminya. Tak dipedulikannya suami yang masih terus memanggil namanya. Bulan memasuki oplet disusul suaminya yang juga membawa kantong besar berwarna hitam. Keduanya memutuskan untuk pulang ke kota Bulan. Mata Bulan memejam. Sebenarnya bukan itu alasan utama dia pulang ke kampung, tapi ada hal lain. Bulan tak ingin menceritakan pada siapapun. Dia takut masalah ini
justru membuat rumah tangga suami dan kakak iparnya hancur lebur. Namun, entah kenapa bayang-bayang itu terus menghantuinya. Bayang-bayang membuat dia trauma untuk menginjakan kaki ke rumah itu lagi. "Bulan, Bulan!" Satria menepuk pelan pipi sang istri. Bulan mengerjap. Ditatapnya raut wajah sang suami yang tampak penuh dengan kekhawatiran. "Ibu jatuh dari kamar mandi, Bulan." Tubuh Bulan terpaku. Beberapa saat sebelum akhirnya dia memutuskan untuk menyuruh sopir oplet putar balik. Tak dihiraukannya nanti amukan atau cacian yang keluar dari mulut kakak iparnya. "Maafkan Bulan, Bu." Mata Bulan memejam, tangannya menutup wajah. Di sana Bulan terisak dan ada rasa sesal di dalam hatinya. Harusnya dia tak menuruti egonya sendiri. Kendaraan roda 4 yang dia tumpangi berhenti tepat di depan rumah sang mertua. Bulan menatap nanar mobil ambulan yang sudah berada di sana. Tak lama bus Sekar keluar dengan berangkar yang ditarik oleh 2 perawat. Mata Bulan menatap wajah ibu mertuanya yang sangat pucat dan tak sadarkan diri di atas berangkar itu. Bu bangun, Bu." Belum sempat Bulan mendekati ibu mertuanya, satu tamparan mendarat keras di pipinya. Bulan meringis menatap kakak iparnya itu dengan nanar. Puas kau sekarang. Ini kan yang kau mau? Membuat ibuku tak berdaya dan kau menguasai rumah ini. Licik, kau sungguh licik." Cindy mengumpat Bulan di hadapan orang ramai. Bulan hanya menunduk. Tak pernah sedikit pun hatinya berpikir demikian. Dia hanya ingin pulang ke rumah ibu kandungnya, mengingat perlakuan iparnya yang sudah sangat keterlaluan. "Kalau ibu kenapa-napa, aku tak akan tinggal diam, Bulan. Aku akan penjarakan kau." Bulan mendongak menatap kakak iparnya. Wanita itu dengan cepat menatap sang suami yang memilih bungkam. "Atas dasar apa kau melaporkan aku?" tanya Bulan dengan nada sedikit meninggi. "Atas dasar kau yang membuat air sabun di kamar mandi. Kau sengaja berpura-pura kabur dari rumah karena aku suruh cuci daleman. Padahal bukan itu kan alasan utamamu. Kau lakukan semua ini dengan sengaja." Cindy melipat kedua tangannya di dada. Sorot matanya menatap Bulan dengan sangar. "Kau pikir hanya karena dalemanmu? Asal kau tahu, aku pergi dari rumah itu karena suamimu yang mau melecehkan aku," tegas Bulan. Dia tak lagi bisa menutupi semua ini. Sakit hatinya benar-benar telah membara. Keributan keduanya berhasil dileraikan oleh 2 perawat yang meminta salah satu dari mereka ikut serta. Cindy yang memilih untuk ikut. Wanita dengan tubuh berisi itu bahkan terang-terangan mengancam Bulan jika terjadi apa-apa pada ibunya. "Bulan, ikut aku." Satria menarik pergelangan tangan istrinya dengan pelan. Langkah kaki Bulan mengikuti sang suami dengan sedikit berlari. Satria menatap Bulan dari atas hingga bawah. Entah kenapa ada rasa bersalah di dalam hatinya saat melihat wajah istrinya yang tak lagi terawat. "Apa maksud perkataanmu tadi, Bulan? Kamu bilang Bang Bobby hampir melecehkan kamu?" tanya Satria menatap dalam manik mata istrinya. Bulan mengangguk kecil. Semalam Bang Bobby masuk ke kamar saat kamu pergi takziah. Aku pikir waktu itu kamu sudah pulang saat pintu kamar diketuk secara berulang. Ternyata dia, aku hampir dilecehkan. Beruntung Bu Lasmi lewat dan memergoki." Bulan menjawab pertanyaan sang suami dengan tubuh gemetar. Wanita itu ingat betul, saat itu hanya dia seorang diri di rumah. Satria, Cindy dan Bu Sekar pergi takziah di rumah saudara mereka yang berbeda desa. Dan saat itu Bulan tak ikut karena diare. Sedang Bobby, abang iparnya, dikabarkan lembur. Bulan ingat betul saat pintu diketuk secara berulang. Dia pikir Satria yang pulang. Ternyata Bobby berdiri di depan pintu dengan handuk sepinggang. Bulan hampir mendapatkan perlakuan kekerasan. Beruntung ada tetangga yang melihat. Bulan tetap bungkam saat suaminya tak kunjung membuka suara. Dia takut suaminya bukan membela tetapi justru memarahinya. Namun hampir 10 menit menunggu, tak ada reaksi apapun dari suaminya. Bulan beranikan diri mendongak. Tanpa Satria mengepalkan tangannya dan pria itu berdecak. Ayo kita pulang ke rumah ibumu. Aku tak ingin kau dirusak oleh orang lain, bahkan jika dia iparku sekalipun, tegas Satria dengan rahang yang mengeras. Tapi ibu gimana? Tanya Bulan dengan suara lirih. Biar Cindy yang mengurusnya. Tolong kemas semua pakaian aku dan kamu. Bulan mengangguk.
Dia memasuki kamar dan mengemas semua pakaian milik dia dan suaminya. Saat asik mengemas, Bulan dengar samar mendengar suara gaduh dari ruang tamu. Wanita itu tak bisa mendengar dengan jelas akibat jarak antara kamarnya dengan ruang tamu lumayan jauh. Didapatinya, Satria dan Bobby tengah bertengkar hebat. Mas, jangan mas, sudah mas. Bulan menarik pergelangan tangan suaminya. Didapatinya hidung Bobby yang sudah berlumuran darah. Keparat kau, aku tak akan tinggal diam kalau kau berani-beraninya melecehkan istriku. Satria menekan setiap kalimatnya. Pria itu kembali ke kamar dan menarik koper serta barang bawaan lainnya. Tak dihiraukannya abang ipar yang sudah pingsan dan tak sadarkan diri itu. Mas, kalau Kak Cindy tahu kamu yang nyebabin semua ini, dia pasti marah sama kamu, mas. Bulan berujar dengan nada sedikit berbisik, mengingat mereka berdua sudah memasuki angkot. Satria hanya bergeming. Pria itu tetap fokus memandang keluar jendela. Mas, tangan lentik Bulan mengusap bau sang suami dengan pelan. Tangan kekar Satria mengambil lengan Bulan. Pria itu memejam, membiarkan rasa bersalah menghantui pikirannya. Iya, dia benar-benar pria yang buruk. Harusnya dari awal Satria tak bergantung pada kakak dan juga abang iparnya. Kata-kata Bobby tadi membekas hebat di otak Satria. Kenapa memangnya kalau aku mau melecehkan dia? Bukannya istrimu makan pakai uang dari yang aku kasih ke ibu. Itu artinya aku juga berhak mencicipi darinya. Makanya jadi suami itu kerja. Jangan cuma membesarkan telur aja di rumah. Dasar sampah. Semakin Satria memejam, semakin hebat kata itu berputar di ingatannya. Bulan hanya menghela nafas panjang. Setelah ini, apalagi yang akan terjadi pada rumah tangganya? 10 jam lamanya, kendaraan roda 4 itu melaju dengan kecepatan sedang. Oplet tersebut berhenti tepat di depan rumah yang terbuat dari papan itu. Mas, ayo bangun mas, kita sudah sampai. Bulan menepuk pelan bahu suaminya. Pria itu berdeham kemudian memberikan 2 lembar uang berwarna merah pada supir oplet. Mata Bulan bulat sempurna kalau mengetahui suaminya memegang uang. Kamu punya uang mas? Tanya Bulan saat oplet tersebut meninggalkan dirinya. Aku ambil dari laci Cindy. Jawaban yang keluar dari bibir Satria membuat Bulan sedikit membuka mulutnya. Hah? Kamu mencuri mas? Tidak, nanti aku akan ganti kalau sudah bekerja. Jawab Satria enteng. Pria itu menarik 2 koper dan juga beberapa kantung besar yang sudah Bulan kemas tadi. Pak, Bu, sapa Satria saat kedua mertuanya bergegas menghampiri. Bapak kira kamu lupa pulang nak. Gimana di sana? Satria jahat gak? Tanya Pak Bagas sembari mengangkut alisnya ke arah sang menantu. Bulan hanya terkekeh kemudian menggeleng pelan. Kalau mas jahat, gak mungkin aku bisa pulang pak. Aku di sana diperlakukan baik kok. Apalagi sama mertua. Aku juga dimasakin saat di sana loh pak. Semua yang dimasak ibu mertua juga makanan kesukaan aku. Bulan menjawab dengan senyum yang semeringah. Satria hanya menunduk. Ada setetes butir bening yang jatuh di sudut matanya. Dia pikir kepulangan Bulan ke sini ingin menceritakan segala kesakitan yang dia terima di rumah mertuanya. Nyatanya, semua berbanding terbalik. Bulan menjaga dan menutup rapat aib suaminya. Ayo masuk. Kenapa kesini gak bilang-bilang dulu nak? Kalau tahu gitu, kan ibu bisa masakin makanan kesukaan kamu dan Satria. Bularas menatap Satria dan anak semata wayangnya itu secara bergantian. Iya bu, dada aja. Kami kesini aja gak ada bawa apa-apa. Satria meringis. Dia menggaruk lengannya yang tak gatal. Kepulangan yang tiba-tiba ini tak pernah masuk dalam kamus Satria sedikit pun. Namun jika dia melepas Bulan begitu saja, sudahlah tentu wanita itu merasa Satria tak menginginkan dirinya lagi. Kalian pulang ke sini aja, bapak sama ibu senang banget. Pak Bagas menepuk pelan pundak Satria. Pria yang mengenakan sarung itu mengajak menantunya untuk bercakap-cakap di teras rumah, sedang Bulan mandi dan bebersih. Langkah kaki Bulan memasuki kamar mandi yang masih sama seperti saat dia tinggali dulu. Kamar mandi dirinya jauh berbeda dengan kamar mandi milik Satria. Apa mas bakalan terbiasa tinggal di sini ya? Tanya Bulan menggumam. Wanita itu memejam. 2 tahun pernikahan mereka, pola pikir Satria masih seperti bocah. Pria itu masih bergantung pada orang tua dan juga kakaknya. Padahal Satria sendiri tahu jika dia telah menikah.
Mas itu kayak belum siap untuk nikah. Hah? Mikir apa aku ini? Kalau dia belum siap nikah, kenapa aku dipinang? Bulan mengalau pikiran buruk yang terus bergelantung di pikirannya. Setahun telah berlalu. Kini Satria dan juga Bulan sudah memiliki rumah sendiri di tanah yang diberi Pak Bagas. Meski tak terbuat dari keramik seperti milik sang mertua, Bulan amat bangga. Rumah tak harus mewah, bukan? Sejak tinggal di kota sang istri, Satria banyak berubah. Pria itu lebih rajin beribadah dan bertegur sapa. Dulu, boro-boro bertegur sapa, keluar dari kamar aja Satria seperti enggan. Kini Satria tampak lebih mendekatkan diri pada Pencipta. Sebelum azan berkumandang, suami dan bapaknya selalu pergi ke masjid bersama-sama. Assalamualaikum. Satria mengucap salam sembari memasuki rumah sederhana itu. Letak rumah yang dibangun Satria tersebut tak jauh dari sang mertua, hanya berjarak 30 meter saja. Kadang Bulan pun sering bertukar makanan dengan ibunya. Waalaikumsalam. Bulan buru-buru mencium punggung tangan suaminya, sama mengusap pelan kepala sang istri, kemudian beralih mengecup pipi kanan dan kirinya secara bergantian. Mas, kamu bahagia tinggal di sini? Pertanyaan itu Bulan ucapkan sembari menunduk-nundukkan kepalanya. Kenapa kamu nanya begitu? Satria mengangkat alis, bukannya menjawab. Pria itu justru balik bertanya, membuat bibir sang istri mengerucut. Aku nanya loh, malah balik nanya. Bulan bersungut-sungut, matanya menatap Satria tanpa berkedip. Bulan akui, sejak tinggal di sini banyak perubahan yang signifikan pada suaminya. Pria dengan tubuh ideal itu benar-benar memperlakukan Bulan dengan sangat baik belakangan ini. Jawab, Mas, kamu bahagia nggak tinggal di sini? Bulan menggoyang lengan suaminya secara berulang, membuat Satria terkekeh pelan. Aku bahagia dimanapun kamu bahagia, Bulan. Bukankah cinta tak mengenal tempat? Bahkan di kolong jembatan sekalipun kita tinggal, aku akan tetap bahagia. Karena apa? Karena orang yang aku cintai ada di sisiku. Jawaban yang keluar dari mulut Satria membuat pipi Bulan bersemu merah. Tangan Satria menciumi punggung tangan sang istri bertubi-tubi. Satria menatap mata istrinya dengan penuh tanda tanya. Mas pingin nanya sama kamu, Bulan. Ucapan Satria hanya ditinggal dengan alis yang terangkat oleh Bulan. Kenapa kamu bohong sama bapak dan ibu kalau kamu gak pernah masak di sana? Padahal di rumah ibuku kamu dianggap pembantu. Keluh Satria. Karena aku mencintaimu mungkin? Jawaban singkat yang didengar Satria mampu membuat pria itu tersenyum senang. Yang terutama, tentu saja menjaga martabat kamu sebagai suami aku, Mas. Dulu sebelum nikah, ibu sama bapak bilang, kalau apapun yang terjadi denganku, aku harus diam aja. Kecuali jika memang aku tak menginginkan pernikahan itu. Satria terpaku. Dia benar-benar tak menyangka jika pola pikir Bulan sejauh itu. Wanita yang belum lama dia nikahi itu benar-benar dewasa dalam menanggapi masalah. Saat tengah asik berbincang, telepon genggam Satria berdering. Pria itu berdiri dan mengambil gawai tersebut di atas meja dapur. Lelaki itu menatap lama layar handphonenya tanpa berniat mengangkat. Siapa, Mas? Tanya Bulan seraya mendekat ke sang suami. Cindy. Satria menjawab tanpa berniat mengangkat telepon itu sama sekali. Kenapa gak diangkat, Mas? Satria menggeleng, kemudian mengusap wajahnya dengan kasar. Aku hanya ingin fokus pada keluarga yang tengah aku bangun, Bulan. Tak mudah bagiku untuk berubah lebih banyak setahun belakangan ini. Aku takut mengangkat telepon Cindy yang akan mempengaruhi pikiranku. Satria menjawab dengan pandangan yang menunduk. Pria itu aku akui, dulu saat masih tinggal serumah dengan kakak kandungnya, begitu banyak wejangan yang tak masuk akal yang diberikan oleh Cindy. Mulai dari menyuruh Bulan mencuci pakaian milik sekeluarga maupun memasak. Pernah suatu waktu Satria menolak dengan tegas. Namun Cindy berujar dengan sangat lantang. Kau jangan lupa ya, dari bapak meninggal, biaya sekolah dan makanmu aku yang tanggung. Emangnya kenapa kalau dia nyuci di rumah ini? Bukannya itu pekerjaan yang normal? Lagi pula dia tak bekerja, Satria. Tapi Mbak, Bulan itu istri aku, Mbak. Harusnya dia hanya mengerjakan pekerjaan untuk aku saja, bukan jadi pesuruh. Sebenarnya jauh dari lubuk hati Satria tak tega dengan apa yang istrinya dapatkan selama di tempat dia dulu. Namun ancaman dari Cindy membuat pria itu mati kutu.
"Bulan?" panggil Satria. Pria itu merapatkan tubuhnya dengan sang istri. Napas mereka terdengar saling memburu. "Aku minta maaf ya untuk luka yang pernah aku ciptakan. Aku janji, aku akan berubah jadi lebih baik lagi." Satria semakin mendekatkan tubuhnya. Diciumnya dahi sang istri dengan sangat lembut. "Terima kasih ya, sudah jadi istri baik selama ini. Terima kasih juga sudah menutup aibku pada keluargamu, Bulan." Satria kembali berujar dengan nada penuh berbisik. Pria dengan perawakan hampir sempurna itu berharap rumah tangganya berlanjut sampai mereka tua. Dia ingin menua dengan orang yang sama, yaitu Bulan, istri yang paling dia cintai. Tak peduli dengan badai ataupun kesulitan yang akan dialami, dia hanya ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, juga warahmah. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.